Komando Aksi Pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau Konfrontasi Borneo adalah konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1966 yang bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Setelah Presiden Soekarno digulingkan pada tahun 1966, perselisihan berakhir secara damai dan negara Malaysia terbentuk. Pembentukan Malaysia adalah penggabungan Federasi Malaya, Singapura, dan koloni mahkota Inggris di Borneo Utara dan Sarawak pada September 1963. Perintis penting konflik tersebut termasuk kebijakan konfrontasi Indonesia melawan Nugini Belanda dari Maret hingga Agustus 1962 dan pemberontakan Brunei pada Desember 1962. Malaysia mendapatkan dukungan militer langsung dari Britania Raya, Australia, dan Selandia Baru. Sedangkan Indonesia mendapatkan dukungan tidak langsung dari Uni Soviet dan Tiongkok, sehingga menjadikannya sebagai salah satu bagian Perang Dingin di Asia. Konflik tersebut merupakan perang yang tidak diumumkan dengan sebagian besar aksi terjadi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Konflik tersebut ditandai dengan pertempuran darat yang terkendali dan terisolasi, diatur dalam taktik bermansip tingkat rendah. Kampanye infiltrasi Indonesia ke Kalimantan berusaha untuk mengeksploitasi keragaman etnis dan agama di Sabah dan Sarawak dibandingkan dengan Malaya dan Singapura, dengan maksud mengungkap negara yang diusulkan Malaysia. Medan hutan Kalimantan dan kurangnya jalan yang melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia memaksa pasukan Indonesia dan Persemakmuran untuk melakukan patroli jarak jauh. Persemakmuran merupakan lanjutan dari Britania Raya dan lahir dari hasil konferensi kerajaan pada akhir tahun 1920-an setelah negara-negara yang dijajah oleh Britania Raya mencapai kemerdekaan. Kemudian didirikanlah Persemakmuran ini dengan tujuan guna menyatukan negara-negara bekas jajahan Britania Raya. Kedua belah pihak mengandalkan operasi infanteri ringan dan transportasi udara. Meskipun pasukan Persemakmuran menikmati keuntungan dari penyebaran helikopter yang lebih baik dan pasokan ke pangkalan operasi yang akan datang, sungai juga digunakan sebagai metode transportasi dan infiltrasi. Meskipun operasi tempur terutama dilakukan oleh pasukan darat, pasukan lintas udara memainkan peran pendukung yang vital dan pasukan angkatan laut memastikan keamanan sisi-sisi laut. Inggris memberikan sebagian besar upaya pertahanan, meskipun pasukan Malaysia terus meningkatkan kontribusi mereka dan ada kontribusi berskala dari pasukan Australia dan Selandia Baru dalam gabungan cadangan strategis Timur Jauh yang ditempatkan saat itu di Malaysia Barat dan Singapura. Serangan awal Indonesia ke Malaysia Timur sangat bergantung pada sukarelawan lokal yang dilatih oleh Angkatan Darat Indonesia. Seiring waktu, pasukan infiltrasi menjadi lebih terorganisir dengan masuknya komponen pasukan Indonesia yang lebih substansial. Untuk mencegah dan mengganggu kampanye infiltrasi yang berkembang di Indonesia, Inggris merespon pada tahun 1964 dengan meluncurkan operasi rahasia mereka sendiri ke Kalimantan dengan nama sandi Operasi Klaret. Bertepatan dengan Soekarno mengumumkan tahun penuh bahaya dan kerusuhan rasial Singapura 1964, Indonesia meluncurkan kampanye operasi yang diperluas ke Malaysia Barat pada 17 Agustus 1964, meskipun tanpa keberhasilan militer. Penumpukan pasukan Indonesia di perbatasan Kalimantan pada bulan Desember 1964 membuat Inggris mengerahkan pasukan yang signifikan dari Komando Strategis Angkatan Darat yang berbasis di Inggris dan Australia, dan Selandia Baru mengerahkan pasukan tempur Rolleman dari Malaysia Barat ke Kalimantan pada tahun 1965 hingga 1966. Intensitas konflik mulai mereda menyusul kudeta Oktober 1965 dan
jatuhnya kekuasaan Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Negosiasi perdamaian yang serius antara Indonesia dan Malaysia dimulai pada Mei 1966 dan kesepakatan damai terakhir ditandatangani pada 11 Agustus 1966 dengan Indonesia secara resmi mengakui Malaysia. Latar belakang. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya, dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak, dan sandra orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963 pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi pada 16 September sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan, Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri. Tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang berlangsung pada tanggal 17 September 1963 berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Soekarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Ini mengikuti pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio bahwa Indonesia mengambil sikap permusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Selain itu, pencerobohan sukarelawan Indonesia mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase pada 12 April berikutnya. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamasikan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato dia yang sangat bersejarah, yaitu, "Kalau kita lapar itu biasa, kalau kita malu itu juga biasa. Namun, kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang ajar." Gerakan pasukan ke Kalimantan, kita hajar cecunguk Malayan itu, pukul dan sikat, jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu. Doakan aku bakal berangkat ke medan juang sebagai patriot bangsa, sebagai martir bangsa, dan sebagai peluru bangsa yang enggan diinjak-injak harga dirinya. Serukan ke seluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini. Kita akan membalas perlakuan ini, dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi dan tulang yang kuat, dan kita juga masih memiliki martabat. Yo, ayo kita Ganyang Malaysia, Ganyang Malaysia, bulatkan tekad, semangat kita baja,
Peluru kita banjak, nyawa kita banjak bila perlu satu-satu. Soekarno. Perang. Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Kemudian tanggal 3 Mei 1964, di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Pada 20 Juli, Soekarno mengumumkan bahwa dia akan menganyang Malaysia. Pada 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. 2 hari kemudian, para perusuh membakar kedutaan Britania Raya di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan terjadi peperangan perbatasan. Pasukan Indonesia dan pasukan tidak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah dengan tanpa hasil. Pada 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia atau Operasi Dwi Kora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Kolaga dipimpin oleh Laksdia Udara Omar Dhani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari 3 komando, yaitu Komando Tempur 1 atau Kopurtu, berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 batalion TNI Angkatan Darat, termasuk 3 batalion Para dan 1 batalion KKO. Komando ini sasaran operasinya Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebagai Pangkopur 1. Komando Tempur 2 atau Kopudra berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 batalion yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin Brigjen Suparjo sebagai Pangkopur 2. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Laut dan juga KKO. Komando ini dilengkapi dengan brigade pendarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Di bulan Agustus, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentara Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia. Tercatat sekitar 2.000 pasukan Indonesia tewas dan 200 pasukan Inggris atau Australia juga tewas setelah bertempur di belantara Kalimantan. Pada 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor, Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan gerak umum kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk konferensi kekuatan baru sebagai alternatif, yaitu Conference of New Emerging Forces (CONEFO) sebagai alternatif. Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan Ganevo.
yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10 hingga 22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing. Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 resimen kerajaan Australia dan resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar 14.000 pasukan Inggris dan persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerangan melalui perbatasan Indonesia. Tetapi unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia. Australia mengakui penerobosan ini pada tahun 1996. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah, dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu di Raja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Sempurna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Akhir konfrontasi. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian.